Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Nuraini, NIM 40224122, Prodi PGSD semester 1. Beradanya saya di channel YouTube ini untuk memenuhi tugas PTI saya yang berjudul mengenai tentang fungsi, transisi, slideshow, sama review pada aplikasi PowerPoint. Baik, yang pertama ke aplikasi transition atau transisi. Aplikasi transisi itu sendiri yaitu fitur yang ada di aplikasi PowerPoint yang memuat efek atau animasi sehingga membuat slide kita lebih menarik untuk dipresentasikan. Untuk slide yang pertama ada banyak jenis efek transisi. Slide pertama akan saya gunakan menggunakan efek transisi curtains. Terus apabila kalian ingin menggunakan suara, menambahkan suara, kalian klik sound. Terus di situ ada banyak jenis pilihannya, kalian tinggal pilih sesuai yang kalian inginkan. Terus saya akan menggunakan sound session untuk set yang pertama. Terus untuk set yang kedua, saya akan gunakan efek refill dan soundnya pause. Terus yang set ketiga akan saya gunakan efek random bars. Terus soundnya itu kamera. Untuk yang set keempat, saya gunakan efek shape dan soundnya itu deepwater. Terus yang untuk set kelima saya gunakan efek clock, terus soundnya itu wang. Untuk yang set keenam saya gunakan efek French door dan soundnya itu applause. Dan ini hasilnya. Yang kedua yaitu menu slideshow. Pengertiannya seperti ada di tabel ya, yang slide saya itu. Terus di dalam slideshow itu ada pengaturan slideshow. Ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat slide ketika kita ingin membuat slide secara penuh dan bagaimana kita menampilkannya. Terus di menu slideshow, di ikon pertama itu ada from beginning. Arti beginning itu dari awal. Jadi slideshow yang kita tampilkan itu dari awal. Terus yang kedua itu ada ikon from current slide. Jadi dari slide yang saat itu muncul contoh slide ketiga. Jadi yang muncul ya slide ketiga. Yang terpampang jadi muncul di slideshow. Terus ada ikon previous slideshow. Itu seperti itu lambangnya. Terus ini apabila menghubungkan ke internet, nanti orang lain itu bisa melihat presentasi kita melalui link yang kita bagikan. Terus ada custom slideshow. Custom slideshow itu nanti slide-nya akan muncul sesuai dengan keinginan kita. Mau kita bolak-balik atau slide ketiga munculkan 2 atau 3 kali. Itu bisa caranya pencet custom atau new, edit, remove, copy, close, dan show. Langsung buat saja. Terus pilih new. Ada slide 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada nama di custom slideshow ini. Bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Klik OK, nanti muncul seperti ini. Lalu klik show. Terus ada ikon setup slideshow. Ini untuk mengatur tampilan jenisnya. Ini untuk mengatur tampilan. Jenisnya ada show option, terus show slide, option state. Baik, kita bahas satu-satu. Ada source time. Ada 3 jenis yaitu presented by, itu seperti speaker, terus browse and individual, lalu ada browse and kiosk. Presented by atau speaker ini bisa kita gunakan klik sana sini di slideshow dan seterusnya. Terus browse and individual ini sama seperti reading. Reading itu tampilan membaca. Terus ada browse at kiosk, itu apabila sudah klik slideshow, kita tidak bisa menggunakan klik kanan pada mouse atau pen menggunakan direction grace atau tombol arah pada keyboard. Sedangkan presented bisa klik kanan pada slideshow, browse, kiosk bisa digunakan menggabungkan antara ini dengan hyperlink. Terus karena di slideshow kita pilih browse at kiosk, tidak bisa gunakan apapun. Lalu ada menu show option. Show option itu ada loop itu pengulangan secara terus-menerus. Terus ada show without narration, itu menampilkan tidak ada narasi. Terus yang terakhir ada show without
animation, itu menampilkan tanpa animasi. Lalu ada 3 show slide. Yang pertama all, from, dan custom show. All itu menampilkan semua slide. Kalau from itu bisa dipilih dari slide 1 ke berapa sampai ke berapa. Terus dan custom show itu seperti yang tadi dijelaskan. Terus kemudian ada event slide. Event slide ini sama pilihannya yang ada di transition. Ini hanya ada pilihannya saja, tidak bisa diatur waktunya. Manual itu hanya bisa digunakan dengan cara klik. Racing timing, if pression, bisa menggunakan waktu kalau ada. Terus ada hack slide, itu menyembunyikan slide. Slide itu bakal tidak tampil. Terus ada ikon di hard timing, berarti ini recording. Terus ada record slideshow, itu ada untuk record. Terus ada play narration, itu seperti tadi yang ada di setup slideshow. Lalu ada ikon Yesus timing yang ada di advanced slideshow media control kalau ada video atau audio di dalamnya. Lanjut untuk menu review. Menu review ini penjelasannya seperti yang di slide yang saya lampirkan. Di menu review terdapat 4 grup, yaitu ada yang pertama ada proving, yang kedua ada linguist, yang ketiga ada comment, yang keempat ada compare. Grup yang pertama terdapat ikon spelling. Spelling ini berfungsi untuk membantu ejaan dalam teks dan kata bahasa pada paragraf dalam dokumennya yang masih aktif. Terus ada thesaurus, fungsinya untuk menambahkan saran yang berbeda, tapi artinya sama dengan kata yang dipilih. Lalu yang di grup 2 itu ada ikon translate, ini berfungsi untuk menerjemahkan kata dan paragraf untuk bahasa yang berbeda menggunakan kamus mesin terjemah. Lalu ada linguist, ini berfungsi untuk mengatur bahasa yang diinginkan sekaligus melihat ejaan dalam bahasa saat bahasa muncul. Klik ada pilihan bisa seperti bahasa Jerman, Amerika, dan lain sebagainya. Jika sudah, lalu kalian klik OK. Terus di grup ketiga terdapat ikon, itu ada delete. Delete ini berfungsi untuk menghapus komentar. Ada 3 jenis delete, yaitu yang pertama ada delete, yang kedua ada to all markup, yang ketiga ada delete this presentation, yaitu delete presentasi yang ada di awal. Lanjut, ada ikon previous, ini berfungsi untuk navigasi dalam melihat komentar sebelumnya. Terus next itu kan selanjutnya, jadi berfungsi untuk navigasi dalam melihat komentar selanjutnya. Di grup keempat ada compare. Compare ini berfungsi untuk membandingkan presentasi yang aktif dengan presentasi yang dari file lain. Terus yang kedua itu ada saving, ini berfungsi untuk menerima perubahan yang telah dilakukan pada dokumen. Lalu ada previous change ini berfungsi untuk mengarahkan ke revisi sebelumnya. Lalu ada next itu seperti yang tadi dijelaskan, yaitu yang selanjutnya. Lalu ada reviewing pen, ini berfungsi untuk menampilkan panel untuk meninjau perubahan. Lalu yang terakhir ada end review, fungsinya itu untuk melakukan peninjauan akhir. Sekian presentasi dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.